Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa KM Universitas Mula Warman Samarinda. Sudah ada Noval. Silakan Noval sebagai perwakilan dari teman-teman di Samarinda, bagaimana kemudian Anda melihat ataupun mendengar tadi janji-janji kampanye dari ketiga paslon ini, terutama tentang isu pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi, dan juga penegakan hukum dan HAM. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Waalaikumsalam, silakan. Ya, shalom. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan saya Noval Banu Tirta Satria. Ya, mungkin terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk mendengarkan obrolan-obrolan janji 5 tahunan yang dilakukan oleh ketiga paslon pada tahun 2023 menuju tahun 2024 ini. Karena kita melihat juga, kita telah melihat dan telah membaca bagaimana track record dari ketiga paslon yang akan mencalonkan pada periode 2024 ini. Dan juga saya melihat, tadi ada pembicaraan juga tentang illegal mining. Saya rasa jangan membicarakan tentang illegal mining di depan mahasiswa Kalimantan Timur, bahkan Samarinda. Karena itu selalu hal-hal yang selalu kami hadapi, dan itu belum pernah ada penyelesaiannya secara konkret. Dan juga yang ingin saya tanyakan itu adalah simpel saja. Pertama itu adalah soal bagaimana tentang revisi pastinya tentang Undang-Undang ITE, tentang pasal karet yang saya rasa itu juga menjerat dari Bang Haris dan Kak Fathia. Yang juga kami sebagai mahasiswa di Samarinda juga memperjuangkan pengkampanyan tentang pembebasan Haris Fathia. Dan juga tentang apa upaya konkret tentang penyelesaian HAM di masa lalu. Karena sampai saat ini ada seorang istri yang terus mempertanyakan terhadap keadilan suaminya, ada seorang ibu yang mempertanyakan keadilan terhadap anaknya, dan juga ada keluarga yang mempertanyakan keadilan terhadap anaknya yang masih tenggelam di lubang tambang. Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya, simpel saja, terima kasih. Oke, ya silakan jawab nomor 1 dulu, Bang Refli. Silakan. Ya, kalau kita bicara illegal mining ya, itu adalah perspektif. Apakah kekuasaan itu punya perspektif lingkungan atau tidak? Jadi environmental perspektif. Kalau kita baca visi dan misi Amin ini jelas. Ya, kita ingin membangun dengan pendekatan lingkungan. Karena itu pasti implementasinya akan berbeda dengan orang yang membangun hanya dengan pendekatan untuk mencari ekonomi. Iya kan? Misalnya food estate misalnya. Itu kan melakukan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Nah, kita ingin membangun tetapi dengan memperhatikan lingkungan. Orang seperti Anies paham betul. Dia mengenai yang namanya global warming dan lain sebagainya. Kita saja yang kadang-kadang menganggap itu nggak terlalu penting. Tapi ke depan, environmental perspektif itu harus menjadi dalam tanda kutip kredo bagi para penguasa untuk mempertahankan bumi ini. Itu satu hal. Hal yang kedua apa yang ditanyakan tadi? Soal apa? Soal Undang-Undang ITE. Sudah saya jawab kan? Ya. Undang-undang apapun yang memasung kemerdekaan, ya, berpendapat, mengeluarkan pendapat, itu harus dievaluasi dan harus dicabut. Dan saya pribadi, ya, tidak hanya pasangan Amin, akan mendorong itu terus-menerus, ya, karena wujud pertanggungjawaban saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Itu. Oke, baik. Silakan paslon nomor 2. Ya, kalau tadi soal illegal mining itu sebetulnya di dalam visi misinya Prabowo jelas disebutkan adanya penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan hidup. Nah, dalam konteks ini tentu illegal mining itu adalah tindakan yang memang tidak selaras dengan perlindungan lingkungan hidup. Nah, karena itulah maka ya tentu ini akan diluruskan, ditertibkan karena tadi saya katakan salah satu sumber income yang akan coba kita generate ya untuk mendapatkan pendapatan negara itu ada salah satu bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita dengan baik dan benar. Sehingga tidak hanya 2-3 orang saja yang memiliki katakanlah kapital yang mampu untuk melakukan illegal mining yang dapat gitu, tetapi justru harus dikelola negara dengan baik. Nah, karena itu tentu ini bagian daripada komitmen yang kukoh dan kuat yang akan ditegakkan. Kemudian soal Undang-Undang ITE akan dicabut nggak? Nah, Undang-Undang ITE ini ya tentu kita akan perbaiki. Karena Undang-Undang soal teknologi informasi ini pasti akan diperlukan. Tapi isinya itu yang saya kira perlu kita baca ulang lagi, kita revisi sesuai dengan konteks yang diinginkan sekarang dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mencabut pasal karet nggak? Dia bisa, tentu sangat dimungkinkan sekali gitu. Dan itu tidak tertutup kemungkinan bahwa itu tidak dilakukan dan pasti akan kita berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Baik, silakan paslon nomor 3. Ya, kalau saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman mahasiswa di sana, ya saya anggap mewakili
hampir seluruh mahasiswa di Kalimantan, masyarakat di Kalimantan, tone-nya clear kok. Kalau soal tambang itu di sana nggak ada penyelesaian. Bahkan soal tambang tidak hanya soal kerusakan lingkungan. Ada sekian puluh anak yang mati kecemplung di situ. Itu PR kita semua. Ya, dan tata kelola itu harus kita perbaikin. Salah satu yang paling penting di tata kelola tambang sampai anak-anak mati di lubang-lubang tambang itu adalah memang soal korupsi dan penegakan hukum yang profesional. Itu satu. Yang kedua soal ITE. Di visi misi kami clear mau revisi ITE. Tapi persoalannya tidak hanya soal revisi, tapi soal paradigma melihat kebebasan berekspresi ini. Dalam konteks kami mempertegas bahwa ya kebebasan berekspresi itu memang bersinggungan dengan reputasi seseorang. Nah, dengan reputasi seseorang itu bagaimana cara menyelesaikannya? Tidak dengan penegakan hukum pidana, tapi ya memang ke perdata. Silakan kalau ada orang tersinggung, silakan perdata saja. Jangan dipidana ya. Negara tidak boleh ikut campur. Ya. Negara tidak boleh ikut campur. Itu prinsipnya. Ya, itu prinsipnya. Pejabat negara nggak ada reputasi, Bos. Oke. Enggak, ini orang. Ini bukan pejabat publik. Soalnya ya. kan sekarang masalah ITE itu yang melaporkan adalah para pejabat publik negara, yang ya. dikritik oleh warganya. Nah, pejabat publik itu nggak boleh menggunakan isu reputasi karena dia punya kewenangan yang harus dikritik. Itu clear ya. Clear bahwa yang namanya kebebasan berekspresi di kami dilindungi. Yang kedua, ada soal reputasi antar orang per orang, itu silakan diperdata. Bagaimana dengan pejabat publik atau orang yang punya kewenangan? Tidak punya reputasi, clear. Nggak punya. Ya, kita ikut rabat plan of action, rabat prinsipal. Oke, Itu yang kita jadiin acuan. Kenapa ini penting? Karena bagi kami ya kebebasan ekspresi adalah salah satu bentuk partisipasi pembangunan. Oke. Salah satu bentuk mengisi ruang demokrasi kita. Baik. Kegagalan kebebasan berekspresi adalah kegagalan demokrasi kita. Oke, silakan. Makanya gunakan kekuatan HP Anda, kuota Anda untuk menyuarakan suara Anda. Baik, silakan Bang Rey. Apa yang saya tanggapi? Ya ini tadi menanggapi tadi ketiga janji kampanye Kan ini. saya nggak perlu nilai biar masyarakat yang Ya menilai. nggak apa-apa, kan? harus Bang Rey dong yang nilai. Iya. Terutama soal illegal mining, tapi dari tadi saya perhatiin Saya di illegal tiga-tiganya mining ini ini mengingatkan saya berdebat. pengusahanya tambang banyak banget Saya di ingat ini ketiga dulu. Tapi paslon kami ini. clear loh ya. Dia isunya illegal loving. Asik. Bahkan Illegal kami tidak hanya ngomong soal konsep tadi itu soal mining itu ya, tidak hanya ngomong ini konsep tata kelola Ya. ekonomi Sekarang hijau, giliran biru saya. macam-macam. Silakan. Clear itu fakta-faktanya. Giliran saya. Baik, silakan Bang Rey. Illegal mining ini mengingatkan saya pada debat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 2019 yang lalu. Ketika Pak Jokowi mengungkapkan programnya melakukan sertifikasi tanah. Lalu dikritik oleh Pak Prabowo sebagai itu sebetulnya sertifikasi tanah itu bukanlah pekerjaan yang hebat-hebat banget gitu. Dan sebagainya lah. Tapi ujung dari jawaban Pak Jokowi itu mengatakan, seingat saya Pak Prabowo punya lahan ada sekitar 200.000 hektar di sekian. Oke. Sama 150. 50 hektar. 150 hektar. Iya, di Aceh begitu ya. Nah, saya tidak tahu. Nah, sekarang menurut saya sih sebetulnya debat itu asiknya di situ gitu. Salah satunya adalah saling mengkoreksi. Ketika yang satu mengatakan, oh kita akan bagi-bagi tanah pada rakyat. Kamu kan masih punya 200.000 hektar tuh. Baik. Bisa dibagi Pak. 220. Statusnya gimana itu sekarang? Itu makanya maksud saya asik kalau debatnya di situ gitu. Sebab saya sih melihat kalau kita masih berdebat pada yang makro, ya kan, semua akan kelihatan hebat semua ini. Gitu ya. Yang didiskusikan oleh kawan-kawan ini kan separuhnya boleh disebut makro ini. Baik. Oleh karena itu mungkin kita harus masuk ke kasus demi kasus. Lebih mikro ya, lebih teknis. Supaya kita bisa menguji makro ini punya landasan yang kuat faktual nggak di lapangan. Gitu. Iya, oke. Jadi besok kita Selasa malam tanggal 12 Desember jam 7 malam kita akan dengar nanti ya turunan-turunan ataupun implementasi yang lebih teknis, yang lebih mikro lagi dari visi misi yang makro-makro tadi yang dijual oleh para tim ses. Setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Masih ada.